Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana teman-teman membuat iklan dan juga promosi penjualan. Kemarin kita sudah belajar mengamati fenomena yang terjadi di jalan raya, kemudian kita membuat iklan, bagaimana iklan cocok untuk fenomena tersebut atau kejadian yang terjadi gitu. Nah, jadi saya memberikan tugas teman-teman itu, jadi tergambar ya, seharusnya saya akan membuat iklan atau promosi yang berbentuk himbauan itu seperti apa gitu. Oke. Jadi kalau misalkan di marketing itu kita kenal yang namanya marketing mix, di iklan kita juga kenal yang namanya promotional mix gitu. Jadi ada yang ngungkapin kalau promotional mix itu ada 3, ada 8 gitu. Boleh pakai yang mana saja gitu kan, mazhabnya yang mana gitu. Jadi pada umumnya itu promotional mix singkatnya itu ada 3 gitu kan, penjualan personal atau direct contact. Jadi contohnya itu ketika teman-teman jalan di mall, lalu teman-teman ditawari suatu provider misalkan atau suatu produk tertentu secara langsung, nah itu yang namanya direct contact. Lalu ada yang kedua yang namanya iklan. Nah, iklan itu kan suatu media yang digunakan atau tujuannya untuk menyampaikan pesan atau eh, meningkatkan laba dan sebagainya gitu. Itu adalah indirect contact. Atau yang ketiga itu adalah promosional, penjualan dan publisitas. Misalkan ini hanya sebagai technical support saja gitu. Nah, jadi ketiganya ini adalah macam-macam atau promosional mix dalam suatu marketing. Nah, jadi ketika kita apa saja sih tahapannya atau pertimbangannya yang patut kita renungkan gitu ya. Ntar. Nah, jadi kalau misalkan pertimbangan-pertimbangan apa saja sih yang seharusnya kita masuk list gitu ya ketika kita dalam membuat iklan gitu. Nah, yang pertama itu adalah tujuan iklan ini dibuat. Sebenarnya teman-teman itu membuat iklan ini tujuannya untuk apa gitu kan. Nah, jadi tujuan iklan itu dibagi menjadi 3. Ada yang menginformasikan produk. Biasanya ini untuk produk-produk yang baru launching. Nah, jadi untuk menginformasikan bahwa oh saya loh membuat suatu produk ini gitu, istilahnya kayak memperkenalkan lah supaya orang-orang itu tahu produk kita gitu. Lalu ada yang kedua adalah membujuk. Nah, biasanya ini membujuk ini biasanya itu kegiatannya adalah membandingkan. Jadi membandingkan produk saya dan produk yang lain. Biasanya kita ini menggunakan bahasa-bahasa membujuk ya, itu karena adanya kompetitor gitu kan. Jadi kita membandingkan produk kita tuh lebih baik daripada produk kompetitor seperti itu. Lalu yang ketiga tujuannya apakah kita akan mengingatkan kembali. Nah, biasanya ini digunakan untuk produk-produk yang udah mature atau udah dewasa atau orang-orang udah kenal, tapi ya supaya orang-orang tuh nggak lupa ya. Kayak contohnya nih Aqua misalkan. Atau mie sedap. Nah, itu kan produknya udah mature ya, udah dewasa gitu. Orang-orang nggak ada yang nggak kenal yang namanya mie sedap. Cuman gimana caranya produk ini tetap ada di benak konsumen gitu. Dengan cara ya kita membuat iklan yang sifatnya mengingatkan kembali seperti itu. Lalu ketika kita sudah menetapkan tujuannya, lalu kita eh, berapa sih anggaran iklan yang akan kita keluarkan? Nah, karena anggaran ini kan akan mempengaruhi dampak dan juga sustainable dari perusahaan kita. Nah, anggaran iklannya sendiri ketika suatu perusahaan itu mengalami gangguan atau goyah ya, anggaran iklan adalah yang mudah dihapuskan gitu. Nah, jadi anggaran ini biasanya untuk produk-produk yang tidak terdiferensiasi atau tidak memiliki pembedaan yang signifikan, contoh kayak consumer goods ya, misalkan minuman, deterjen, sabun, dan lain sebagainya, yang memang sudah banyak di pasaran, itu anggarannya akan lebih besar. Kenapa? Karena dia eh, secara kontinu harus selalu melakukan iklan gitu, supaya apa ya? Supaya kita selalu produk kita itu diingat oleh customer seperti itu kan. Semakin banyak pilihan yang tidak muncul di benak konsumen, itu akan semakin ditinggalkan, biasanya seperti itu.
Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita dapat mengembangkan strategi iklan. Nah, kan banyak sekali ya strategi iklan itu bentuk-bentuknya. Ada yang misalkan kita memilih iklan itu yang memiliki pesan, yang memiliki makna. Contohnya itu adalah kalian ingat iklannya Gojek bersama Pevita Pierce gitu kan. Nah, jadi di situ Gojek ya apa dia itu bagaimana di situ kan apa ya latar suatu iklannya itu adalah kayak main game tembak-tembakan gitu ya. Nah, di situ disampaikan bahwa kalau misalkan teman-teman konsumen mau top up game dapat melalui Gojek, melalui GoPay gitu ya, melalui GoPay. Nah, itu kan suatu iklan yang ada pesannya gitu. Nah, atau kayak iklan marjan. Ya, kalau misalkan kita hanya disuguhi dengan iklan marjan yang seger, tidak memiliki cerita yang mungkin akan berbeda tanggapannya ya gitu kan. Jadi sekarang akhirnya terkenal bahwa Marjan itu selalu serius menggarap konten iklannya karena dia memang unik gitu. Jadi ada pesannya yang tersampaikan gitu. Atau misalkan bentuk lain advertisement itu kan ada gabungan dari advertising dan juga entertainment gitu ya. Misalkan kayak di yang suka nonton Korea ada di Kopiko ya, di drakor gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuknya. Teman-teman bebas mau mengembangkan strategi iklan yang mana gitu. Lalu yang keempat adalah kita membuat pesan pada iklan tersebut dan juga brand konten. Semakin pesan tersebut tidak bermakna, itu akan semakin, karena kan gini ya, semakin banyak orang-orang yang mengakses sosial media, semakin banyak juga orang-orang itu paham mana yang benar dan enggak gitu ya. Iklan ini tuh mudah di skip gitu loh, mudah nggak ditonton sampai akhir gitu. Nah, jadi gimana kita membuat pesan tersebut agar berbeda dari yang lain. Lalu yang kelima adalah memilih media. Ini akan semua rangkaian ini meskipun anggarannya besar, kalau memilih medianya itu salah ya wassalam gitu ya. Jadi nggak optimal hasilnya gitu kan. Nah, jadi ketika kita memilih media iklan yang baik, yang benar, maka kita akan, misalkan kita menggunakan Google Ads gitu kan, kita kan akan bisa melihat ya, cost per kliknya berapa, medianya ya, banyak atau enggak yang ngeklik iklan kita, atau banyak atau enggak yang buy produk kita melalui iklan ini gitu. Nah, orang-orang itu pemasar ya, itu cenderung menggunakan strategi itu tidak secara bersamaan. Strategi online maupun strategi yang konvensional gitu. Karena kalau misalkan secara bersamaan, kita tuh nggak akan tahu media mana yang sebenarnya capable untuk produk kita gitu. Baru kalau misalkan, oh ternyata dari saya menggunakan iklan Google Ads itu lebih mampan nih, lebih banyak jangkauannya gitu ya. Atau ketika saya menggunakan billboard, orang-orang lebih sedikit yang membeli. Nah, kalau misalkan kita bergantian menggunakannya, itu kan pasti bakal tahu ya impact-nya gitu, dampaknya gitu. Nah, lalu di sini saya akan membagikan mengenai keuntungan dan juga kerugian ketika kita menggunakan iklan yang berbentuk televisi, digital mobile dan sebagainya. Kalau misalkan digital, misalkan televisi, cakupannya pemasarannya itu lebih baik. Nah, gambar dan gerak yang menarik bagi indera tentu ya, karena itu kan dilihat gitu ya. Tapi kekurangannya adalah biayanya itu tinggi gitu kan. Biasanya ada biayanya per menit berapa ratus juta gitu kan. Lalu bagaimana dengan kita membuat digital mobile atau menggunakan media sosial. Nah, karena kita tuh bisa memilih audiensnya ya. Kita bisa ngelis dari umur berapa, daerahnya di mana, laki-laki atau perempuan, pekerjaannya apa gitu, kita bisa memilih kalau kita target sasaran yang mana yang mau kita ambil gitu. Tetapi kekurangannya adalah
terkadang karena semakin banyak ya informasi-informasi atau digital mobile atau media sosial yang ada gitu, jadi orang-orang tuh gampang nge-skip gitu. Lalu ada koran atau newspaper ya, of course itu tidak begitu digunakan sekarang gitu kan, karena udah nggak up to date lah seperti itu. Nah, lalu di sini kalau misalkan teman-teman dengar itu ada push and pull strategi. Nah, jadi push itu yang namanya juga push itu pasti mendorong gitu kan, bagaimana perusahaan ini mendorong distributor untuk memperkenalkan atau mempromosikan produknya, contohnya di daerah phone. Jadi kita sebagai perusahaan yang besar gitu ya, kita itu mendukung atau mendorong agar si distributor kita itu melakukan promosi. Namun kalau perlu strategi itu kita lebih banyak menarik orang-orang untuk beli gitu ya. Jadi biasanya menggunakan iklan kayak gitu. Oke, terima kasih atas sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.